Suku Chiru adalah salah satu suku yang hidup di wilayah timur Laut India, terutama di negara bagian Manipur, yang terletak di bagian barat daya India, berbatasan dengan Myanmar. Suku Chiru termasuk dalam kelompok etnis Mongoloid, dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Chiru, yang tergolong dalam cabang bahasa Sino-Tibet. Suku Chiru memiliki sejarah yang panjang dan kaya, meskipun informasi yang tersedia tentang asal-usul mereka tidak terlalu lengkap. Mereka diyakini berasal dari wilayah pegunungan di Manipur dan telah mendiami daerah tersebut sejak lama. Seperti banyak suku di wilayah timur Laut India, suku Chiru telah mengalami pengaruh budaya luar, terutama dari India dan Myanmar, meskipun mereka tetap menjaga banyak tradisi mereka yang khas. Budaya Chiru sangat dipengaruhi oleh kehidupan alam dan tradisi agraris. Mereka tinggal di desa-desa yang terletak di daerah pegunungan, dan sebagian besar masyarakat mereka bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Padi adalah tanaman utama yang mereka tanam, di samping jagung, ubi jalar, dan beberapa tanaman lain. Selain bertani, mereka juga menggantungkan hidup pada berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Orang Chiru memiliki tradisi sosial yang kental dengan nilai kekeluargaan dan hierarki, di mana kepala keluarga atau pemimpin desa memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Mereka juga memiliki sistem kepercayaan yang mengarah pada animisme, dengan banyak ritual yang melibatkan pemujaan terhadap roh-roh alam. Bahasa Chiru termasuk dalam keluarga bahasa Sino-Tibet, yang merupakan kelompok bahasa yang digunakan oleh sebagian besar kelompok etnis di wilayah timur Laut India dan Myanmar. Meskipun sebagian besar orang Chiru masih menggunakan bahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh bahasa Meitei, bahasa dominan di Manipur, dan bahasa-bahasa India lainnya semakin meluas. Suku Chiru menganut agama yang sangat dipengaruhi oleh animisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu, baik itu benda, alam, dan hewan, memiliki roh atau jiwa. Mereka sering melakukan upacara ritual untuk menghormati roh leluhur dan roh alam. Namun, seperti banyak suku di India, ada sebagian orang Chiru yang telah mengadopsi agama-agama lain, seperti Kristen dan Hindu, meskipun agama tradisional mereka tetap dipraktikkan oleh sebagian besar anggota suku. Suku Chiru memiliki tradisi kesenian yang kaya, terutama dalam hal musik, tarian, dan kerajinan tangan. Tarian tradisional mereka seringkali dipentaskan dalam acara-acara penting, seperti perayaan panen atau upacara keagamaan. Mereka juga terkenal dengan keterampilan mereka dalam membuat pakaian tradisional yang terbuat dari bahan alami, serta berbagai peralatan rumah tangga dan alat pertanian. Meskipun jumlah suku Chiru tidak sebanyak suku-suku besar lainnya di Manipur, seperti Meitei, mereka memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman budaya dan etnis di wilayah tersebut. Masyarakat Chiru sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya di tingkat lokal, dan mereka tetap menjaga identitas mereka sebagai kelompok etnis yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang khas. Seperti banyak suku lainnya di India, suku Chiru menghadapi tantangan terkait dengan modernisasi dan perubahan sosial. Pengaruh luar, terutama dari kebudayaan India mainstream dan globalisasi, mulai mengubah gaya hidup mereka. Namun, meskipun demikian, suku Chiru berusaha untuk mempertahankan tradisi dan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Suku Chiru adalah kelompok yang kaya akan tradisi budaya dan sejarah, meskipun mereka menghadapi tantangan dalam menjaga identitas mereka di tengah arus modernisasi. Mereka tetap berusaha mempertahankan cara hidup mereka yang berbasis pada alam, pertanian, dan komunitas. Wanita dari suku Chiru, yang merupakan salah satu kelompok etnis di wilayah timur Laut India, memiliki berbagai ciri khas yang mencerminkan keindahan fisik, budaya, serta nilai-nilai sosial yang dihargai dalam masyarakat mereka. Kecantikan dan kelebihan wanita Chiru tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi juga dari peran mereka dalam masyarakat serta kualitas karakter yang mereka bawa. Wanita Chiru sangat dihargai dalam struktur sosial dan keluarga. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan masyarakat. Seperti banyak suku di India,
wanita Ciru biasanya bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak-anak, dan juga terlibat dalam kegiatan pertanian bersama dengan laki-laki. Mereka menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang ekonomi, sosial, maupun dalam menjalani kehidupan berbasis tradisi. Wanita dari suku Ciru sering dikenal sebagai pribadi yang tangguh. Mereka harus menghadapi banyak tantangan hidup, terutama di daerah pedesaan yang terkadang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan infrastruktur. Mereka juga terlibat dalam pengelolaan pertanian dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang memerlukan ketekunan dan ketahanan fisik. Banyak dari mereka yang bekerja di ladang bersama laki-laki dan memegang peran penting dalam keberhasilan kegiatan pertanian keluarga. Wanita Ciru seringkali menunjukkan kemandirian yang tinggi. Mereka tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya keluarga. Mereka membantu dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga, serta dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa wanita di suku Ciru memiliki kekuatan mental dan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Dalam kehidupan masyarakat Ciru, nilai gotong royong dan solidaritas sangat dijunjung tinggi. Wanita-wanita dalam suku ini berperan aktif dalam kegiatan sosial dan budaya. Mereka sering terlibat dalam upacara adat, perayaan, dan kegiatan sosial lainnya yang memperkuat ikatan antar anggota komunitas. Keterlibatan ini tidak hanya menunjukkan keterampilan mereka dalam bekerja sama, tetapi juga mencerminkan kemampuan mereka dalam memelihara tradisi dan mempererat hubungan sosial. Secara fisik, wanita Ciru memiliki ciri-ciri khas yang mencerminkan warisan etnis Mongoloid, yang umumnya terlihat pada bentuk wajah, warna kulit, dan struktur tubuh mereka. Mereka cenderung memiliki kulit yang terang kecoklatan dengan ciri wajah yang lebih oval, mata sipit, dan rambut lurus yang hitam pekat. Penampilan fisik mereka sangat natural, karena mereka seringkali tidak menggunakan kosmetik modern, namun lebih mengutamakan kebersihan dan perawatan alami. Pakaian tradisional wanita Ciru adalah salah satu elemen penting yang menonjolkan kecantikan mereka. Biasanya, mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan alami, seperti kain tenun tangan yang dihias dengan motif tradisional. Pada acara-acara tertentu, wanita Ciru mengenakan pakaian berwarna cerah yang dihiasi dengan aksesori, seperti gelang perak dan kalung manik-manik. Pakaian ini tidak hanya mencerminkan kecantikan fisik mereka, tetapi juga kebanggaan terhadap budaya dan identitas etnis mereka. Wanita Ciru juga dikenal dengan penggunaan aksesori yang sangat khas, seperti kalung, gelang, dan cincin yang terbuat dari bahan alam, seperti perak dan manik-manik. Perhiasan ini seringkali memiliki makna simbolis dan dipakai saat upacara penting atau perayaan. Penggunaan aksesori ini memberikan sentuhan yang menambah pesona kecantikan wanita Ciru, serta menunjukkan keterampilan tangan mereka dalam membuat kerajinan tangan. Kecantikan wanita Ciru tidak hanya tampak dari penampilan luar, tetapi juga dari senyuman dan karisma yang mereka miliki. Dalam budaya Ciru, keramahan dan kehangatan hati sangat dihargai. Suku Ciru adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di wilayah timur Laut India, terutama di negara bagian Manipur. Mereka memiliki budaya dan adat istiadat yang kaya dan unik, yang mencerminkan kehidupan mereka yang erat kaitannya dengan alam, keluarga, dan masyarakat. Struktur sosial suku Ciru sangat berbasis pada keluarga besar dan komunitas. Masyarakat Ciru mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dan hubungan antar anggota komunitas. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan mereka, dan setiap individu diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Di tingkat desa, suku Ciru dipimpin oleh seorang kepala desa atau pemimpin yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal adat dan peraturan. Meskipun laki-laki biasanya memegang posisi ini, perempuan juga memiliki pengaruh yang kuat dalam urusan sosial dan keluarga. Wanita dalam suku Ciru memainkan peran sentral dalam menjaga kelangsungan keluarga. Mereka tidak hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak,
tetapi juga berperan dalam pekerjaan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam banyak hal, wanita dianggap sebagai pilar utama dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Suku Chiru menggunakan bahasa Chiru sebagai bahasa sehari-hari mereka. Bahasa ini termasuk dalam keluarga bahasa Sino-Tibet dan dipertuturkan oleh sebagian besar anggota komunitas Chiru. Meskipun demikian, karena pengaruh budaya dan bahasa Meitei yang dominan di Manipur, sebagian orang Chiru juga menguasai bahasa Meitei. Beberapa anggota suku Chiru juga berbicara bahasa Hindi dan Inggris, terutama di daerah yang lebih urban. Suku Chiru menganut agama yang sangat dipengaruhi oleh animisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di dunia ini, baik itu benda, alam, dan makhluk hidup, memiliki roh atau jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari mereka percaya bahwa roh leluhur dan roh alam mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, banyak upacara dan ritual adat dilakukan untuk menghormati roh-roh ini. Suku Chiru sering melakukan upacara pemujaan terhadap roh leluhur mereka. Upacara ini biasanya diadakan di tempat-tempat suci di desa atau di rumah, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan. Meskipun animisme adalah agama tradisional yang dianut oleh sebagian besar anggota suku Chiru, ada juga sebagian dari mereka yang telah memeluk agama lain, seperti Kristen dan Hindu. Pengaruh agama Kristen sangat kuat di beberapa desa Chiru, karena banyak misionaris yang datang ke wilayah ini pada abad ke-19 dan ke-20. Suku Chiru memiliki berbagai adat istiadat yang mencerminkan hubungan mereka dengan alam dan leluhur mereka, serta menjaga keharmonisan dalam komunitas. Seperti kebanyakan masyarakat agraris lainnya, suku Chiru merayakan panen sebagai salah satu acara penting dalam kehidupan mereka. Setelah musim panen, mereka mengadakan perayaan besar untuk bersyukur atas hasil yang telah diperoleh dan untuk mendoakan hasil yang lebih baik di tahun berikutnya. Tarian, musik, dan makanan tradisional adalah bagian dari perayaan ini. Kelahiran dan perkawinan adalah dua peristiwa penting dalam kehidupan suku Chiru. Upacara kelahiran biasanya melibatkan ritual khusus untuk membersihkan bayi dan memperkenalkan mereka kepada roh leluhur. Upacara perkawinan seringkali melibatkan pertukaran hadiah, doa-doa untuk keberuntungan, serta perayaan bersama keluarga besar dan masyarakat desa. Pengantin wanita biasanya mengenakan pakaian tradisional dan perhiasan yang dihiasi dengan manik-manik dan logam. Ketika seseorang meninggal, suku Chiru mengadakan upacara pemakaman yang penuh penghormatan. Roh orang yang telah meninggal dihormati melalui doa dan persembahan. Pemakaman dilakukan dengan cara tradisional, yang melibatkan penguburan di dekat rumah atau di area yang dianggap suci. Suku Chiru adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah timur Laut India, terutama di negara bagian Manipur. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis yang lebih besar yang dikenal dengan nama Naga, meskipun mereka memiliki ciri budaya dan bahasa yang khas yang membedakan mereka dari suku Naga lainnya. Nama Chiru sering digunakan untuk merujuk pada kelompok etnis yang tinggal di daerah perbukitan antara Manipur dan Nagaland. Asal-usul kata Chiru belum sepenuhnya jelas, tetapi beberapa ahli percaya bahwa nama tersebut berasal dari kata yang digunakan oleh masyarakat tetangga untuk menyebut mereka. Beberapa teori mengatakan bahwa Chiru berasal dari istilah yang berarti pejuang atau suku dengan semangat juang. Dalam tradisi lisan mereka, suku Chiru menyebut diri mereka sebagai Chiru, yang juga merupakan sebutan untuk komunitas mereka. Masyarakat Chiru berbicara dalam bahasa Chiru, yang termasuk dalam kelompok bahasa Tibeto-Burman. Suku Chiru terutama ditemukan di wilayah perbukitan timur Laut India, terutama di distrik Senapati di Manipur. Mereka juga mendiami beberapa bagian dari Nagaland dan negara-negara bagian sekitarnya. Wilayah tempat tinggal mereka umumnya adalah daerah perbukitan yang terisolasi, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan gaya hidup dan budaya tradisional. Komunitas ini memiliki hubungan erat dengan suku-suku lainnya di daerah tersebut, termasuk suku-suku Naga, dan ada juga beberapa kesamaan budaya dan bahasa dengan suku-suku lain di kawasan tersebut.
Sejarah suku Chiru sangat terkait dengan sejarah panjang dan kompleks dari wilayah timur Laut India. Suku Chiru, seperti banyak suku lainnya di Manipur dan Nagaland, memiliki tradisi perang dan pengembaraan yang kuat. Selama berabad-abad, mereka telah berinteraksi dengan suku-suku lain di kawasan tersebut, baik dalam konteks damai maupun konflik. Mereka dikenal sebagai pejuang yang berani dan memiliki struktur sosial yang didasarkan pada sistem klan. Suku Chiru memiliki sejarah yang erat dengan suku-suku Naga, yang mana mereka berbagi banyak kesamaan budaya, meskipun mereka mempertahankan identitas dan bahasa yang berbeda. Hubungan mereka dengan kerajaan Meitei di Manipur juga mempengaruhi sejarah mereka, dengan interaksi yang melibatkan perdagangan, pernikahan antar suku, serta konflik. Kehidupan sosial suku Chiru sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang mengutamakan kekuatan fisik, keadilan, dan rasa hormat terhadap orang tua. Mereka hidup dalam masyarakat yang sangat terstruktur, dengan setiap keluarga atau klan memiliki posisi tertentu dalam hierarki sosial. Sebagian besar ekonomi mereka bergantung pada pertanian, dengan mereka menanam padi, jagung, sayuran, dan tanaman lainnya. Dalam aspek budaya, mereka memiliki berbagai ritual adat yang kuat, termasuk upacara pernikahan, wafat dan perayaan hasil panen. Suku Chiru juga dikenal dengan seni dan kerajinan tradisional mereka, termasuk tenun dan kerajinan tangan lainnya. Suku Chiru pada awalnya menganut agama animisme, yang sangat menghormati alam dan roh nenek moyang mereka. Namun, pada abad ke-20, sebagian besar anggota suku Chiru mulai mengadopsi agama Kristen, yang diperkenalkan oleh misionaris yang datang ke wilayah tersebut. Pengaruh agama Kristen sekarang sangat kuat di kalangan masyarakat Chiru, meskipun beberapa aspek animisme dan tradisi leluhur masih dipertahankan. Dalam beberapa dekade terakhir, suku Chiru, seperti banyak komunitas etnis lainnya di timur Laut India, telah mengalami perubahan besar akibat urbanisasi dan modernisasi. Mereka kini terlibat dalam berbagai sektor ekonomi dan pendidikan, meskipun banyak dari mereka masih mempertahankan gaya hidup tradisional mereka di pedesaan. Suku Chiru adalah komunitas yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi. Mereka telah bertahan melalui berbagai perubahan sosial dan politik yang terjadi di wilayah timur Laut India, dan mereka tetap menjaga identitas serta warisan budaya mereka hingga saat ini.